Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu Ana dalam pelajaran Akidah Akhlak untuk kelas 2. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi kita pada hari ini adalah Asmaul Husna. Sebelumnya, mari kita mengamati gambar. Gambar yang pertama, gambar apakah? Iya, benar. Gambar sekelompok anak yang sedang melakukan kerja bakti. Kemudian, gambar yang kedua. Gambar beberapa anak yang sedang memberikan bantuan ke sebuah panti asuhan. Dari kedua gambar ini, adakah hubungannya dengan Asmaul Husna yang akan kita pelajari? Baiklah, akan kita mulai. Materi Asmaul Husna pada hari ini adalah tentang Al-Hafiz dan Al-Wali. Di sini Ibu akan menerangkan tentang pengertian dari kedua Asmaul Husna tersebut dan bagaimana contoh meneladaninya dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu Asmaul Husna. Asmaul Husna terdiri dari dua kata, yaitu asma yang artinya nama dan husna yang artinya baik. Jadi, Asmaul Husna artinya adalah nama-nama Allah yang baik atau nama-nama Allah yang indah. Nama-nama Allah yang baik ini berjumlah 99 nama. Sebagai orang yang beriman, kita selalu dianjurkan untuk menyebut nama-nama tersebut. Hal ini tertera dalam hadis yang menyebutkan tentang Asmaul Husna yang berbunyi, Inna lillahi tis'ata wa tis'ina isma man hafazaha dakhalal jannata wa innallaha witsru wa yuhibbul witsra. Yang artinya, sesungguhnya Allah mempunyai 99 nama. Barang siapa menghafalnya dengan meyakini kebenarannya, ia masuk surga. Sesungguhnya Allah Maha Ganjil, tidak genap, dan senang sekali pada sesuatu yang ganjil. Hadis riwayat Ibnu Majah. Asmaul Husna yang pertama adalah Al-Hafiz. Al-Hafiz memiliki arti Allah Maha Memelihara. Makna dari Al-Hafiz Allah Maha Memelihara adalah Allah menjaga atau memelihara apa yang dilakukan hambanya, yang berupa amal baik atau amal buruk, yang ma'ruf atau yang munkar, dan yang taat atau yang maksiat. Di sini dikatakan Allah memelihara segala sesuatu dari kemusnahan dan kerusakan, serta memelihara amal perbuatan hamba-hambanya sampai akhirnya nanti kelak amal perbuatan itu diberi ganjaran dengan karunia dan anugerah dari Allah. Dalam arti lain, Al-Hafiz ialah zat yang memelihara makhluk dari semua bencana di dunia dan di akhirat. Sesuai dengan firman Allah dalam surat Hud ayat 57 yang berbunyi, Inna Rabbi ala kulli syai'in hafiz, yang artinya sesungguhnya Tuhanku maha memelihara segala sesuatu. Asmaul Husna yang kedua adalah Al-Wali, yang artinya adalah Allah Maha Pelindung atau Allah Maha Penolong. Allah sebagai pelindung atau penolong bagi hambanya yang beriman. Di sini dikatakan Al-Wali adalah Allah melindungi siapa saja yang ia kehendaki dan yang tidak dia kehendaki.
Allah akan melaknat orang yang meminta perlindungan kepada selain Allah. Misalnya, ia meminta perlindungan kepada dukun atau kepada tukang sihir. Maka kenapa di sini dikatakan Allah melindungi atau menolong hambanya yang beriman. Allah selalu menolong dan melindungi kita dari segala mara bahaya. Perlindungan Allah tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga melindungi hati. Perlindungan fisik misalnya menghindari kita dari bencana, musibah, atau kecelakaan. Tetapi perlindungan hati dari Allah berupa melindungi kita dari kesesatan dan menuntun kita ke jalan yang benar. Di sini dikatakan Allah melaknat orang-orang yang memohon perlindungan kepada selain Allah, yang percaya kepada dukun atau meminta perlindungan dari tukang sihir, karena perbuatan itu adalah perbuatan syirik, menyekutukan Allah. Berikutnya adalah contoh meneladani Al-Hafiz dalam kehidupan sehari-hari. Sifat Al-Hafiz milik Allah adalah sifat menjaga atau memelihara dan bertanggung jawab dengan apa yang diperbuat. Nah, sebagai hambanya, bagaimana cara kita mencontoh sifat Al-Hafiz milik Allah dalam kehidupan kita sehari-hari? Ya, yang pertama, memelihara keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah melakukan perbuatan baik. Nah, perbuatan baik ini baik untuk diri kita sendiri, untuk keluarga, ataupun untuk orang lain. Yang ketiga, memelihara ketaatan kepada Allah, ya, dengan cara melaksanakan sholat 5 waktu, dengan cara berzakat, berinfak, dan menunaikan ibadah-ibadah yang lain. Baik itu sifatnya yang wajib maupun sifatnya yang sunnah. Yang keempat, bertanggung jawab terhadap apa yang ia perbuat. Ya, jadi ketika kita berbuat, kita harus berani bertanggung jawab. Dengan bertanggung jawab berarti kita telah meneladani sifat Allah Al-Hafiz. Yang kelima adalah memelihara kesehatan, baik itu kesehatan jasmani maupun kesehatan rohani. Ya, Ibu rasa kita sudah tahu bagaimana cara memelihara kesehatan jasmani dan kesehatan rohani. Yang terakhir adalah tidak suka berkata buruk dan menyakiti hati orang lain. Jadi orang yang meneladani sifat Al-Hafiz milik Allah akan memelihara perasaan orang lain dengan tidak berkata buruk dan tidak menyakiti hati orang lain tersebut. Selanjutnya adalah contoh meneladani sifat Allah Al-Wali dalam kehidupan sehari-hari. Oke, jika kita mengaku beriman kepada sifat Allah Al-Wali, maka kita wajib mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya adalah dengan menolong dan melindungi teman yang teraniaya atau tertindas. Karena sesungguhnya sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Bagaimanakah cara kita meneladani sifat Al-Wali dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang pertama adalah selalu berdoa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita harus memiliki sifat peduli dan menghormati kepentingan orang lain. Yang ketiga, melindungi orang yang lemah dan menolong orang yang kesusahan atau kesulitan. Seperti membantu korban bencana alam, kemudian
rajin bersedekah dengan memberikan yang kepada orang yang membutuhkan, kemudian membantu teman yang kesulitan belajar. Yang keempat adalah peduli terhadap makhluk sekitar kita. Contohnya makhluk sekitar kita itu apa sih? Ya, betul. Hewan, tumbuhan, ya. Dan juga lingkungan hidup di sekitar kita. Peduli terhadap makhluk hidup, hewan misalnya, kita memelihara hewan dengan baik. Kemudian tumbuhan, kita menyiraminya. Dan peduli terhadap lingkungan dengan cara tidak membuang sampah sembarangan dan memelihara kelestarian lingkungan. Kemudian yang kelima adalah membantu orang tua di rumah. Sebagai anak yang baik, bantulah orang tua kita di rumah mengerjakan pekerjaan rumah yang ringan yang dapat kita lakukan untuk meringankan beban orang tua kita. Dan yang terakhir adalah tidak mengambil hak orang lain. Ya. Setiap manusia yang hidup di dunia memiliki hak. Nah, kita tidak boleh mengambil hak orang lain. Demikianlah pembelajaran kita untuk hari ini. Mari bersama-sama kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Ingat, tetaplah berada di rumah, jaga kesehatan, kerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Ibu ucapkan banyak terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.